Nah, terkait dengan penggunaan penyedia jasa IT juga, menurut Surat Edaran BI nomor 9/30/DPNP 12 Desember 2007 itu, terkait untuk kebijakan dan prosedurnya, itu berisi mengenai kebijakan prosedur pengembangan dan pengadaan sistem IT, lalu ada pengendalian oleh satuan kerja IT, lalu pemilihan vendor atau pihak ketiga yang mengacu pedoman outsourcing milik Bank Indonesia. Lalu ada kebijakan dan prosedur manajemen proyek, yaitu berupa studi kelayakan, persyaratan keamanan, perencanaan pemisahan lingkungan, analisis pemilihan perangkat lunak, perjanjian dengan vendor secara hukum, manajemen pemeliharaan dan rencana proyek. Selain itu juga menyangkut prosedur modifikasi program, yaitu peninjauan ulang, pengujian, backup data dan source code, dokumentasi dan evaluasi. Lalu ada pembahasan juga mengenai dokumen modifikasi. Nah, di sini untuk penyelenggaraan outsourcing, di sini surat edaran BI nomor 9/30 DPNP 12 Desember 2007 yaitu mengacu terhadap pembahasan untuk standar prosedur pemilihan outsourcer, lalu juga ada standar isi perjanjian kontrak, lalu standar sistem pengamanan, akurasi dan integritas, lalu pengamanan dan kerahasiaan informasi, lalu terkait pembahasan evaluasi risiko dan dampak outsourcing, lalu kewajiban yang dilakukan sesuai dengan PBI. Nah, untuk proses pemilihan outsourcer sendiri, di sini yang pertama adalah kita terlebih dahulu harus mendefinisikan kebutuhan bisnis. Lalu dari sana akan muncul pemilihan proposal dari outsourcers. Karena masing-masing outsourcers nanti akan mengirimkan proposal untuk pengadaan IT-nya. Lalu nanti ada untuk due diligence, dan yang terakhir itu adalah menentukan pilihan. Nah, di mana ini sesuai dengan yang dibahas pada surat edaran BI yang nomor 9/30 DPNP 12 Desember tahun 2007. Nah, due diligence ini dilakukan untuk menilai kondisi keuangan, reputasi, kemampuan teknis, kemampuan operasional, dan strategi pengembangan. Nah, di sini kita lihat untuk cakupan perjanjian yang sesuai dengan surat edaran BI tersebut. Di mana di sini untuk cakupan perjanjiannya meliputi cakupan pekerjaan, biaya dan jangka waktu perjanjian, hak dan kewajiban, jaminan keamanan data, penetapan SLA, laporan terkait SLA, batasan risiko, subkontraktor, sarana komunikasi online, pengaturan backup, kontingensi data, dan yang lainnya, pengacuan pengiriman dokumen, lalu ada audit intern dan ekstern, lalu ada dokumen teknis, melaporkan jika ada kondisi kritis, laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan, penyediaan SDM yang kompeten dan memenuhi kualifikasi, pelatihan SDM, kepemilikan data dan hak cipta, garansi, pemutusan kontrak, sanksi atas pembatalan dan pelanggaran kontrak, dan kepatuhan hukum dan penyelesaian jika terjadi perselisihan.